Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran mengenai nilai fungsi yang sebelumnya tersebut sudah kita pelajari mengenai fungsi. Nah, jika ada sebuah fungsi, nama fungsinya fungsi f. Jadi fungsi f ini memetakan x. Artinya bagaimana fungsi f ini memetakan x dengan bentuk persamaannya ax ditambah b. Maka fungsi f tersebut ditulis bentuk rumusnya menjadi f memetakan x itu menjadi fx, f dalam kurung x sama dengan tanda panah jadi sama dengan ax ditambah b. Inilah bentuk dari nilai sebuah fungsi. Nah, contoh soalnya nomor 1, diketahui fungsi fx menuju 3x ditambah 7, tentukan a rumus fungsi, B nilai fungsi untuk X sama dengan 5, C bayangan dari negatif 3. Akan kita jawab satu persatu, langsung saja. Yang A, berarti rumus fungsinya apa? Berarti rumus fungsinya berarti fx, berarti kita tulis fx sama dengan 3x ditambah 7. Nah, inilah bentuk dari fungsinya. Jadi bentuk dari fx menuju 3x tambah 7 dirubah menjadi bentuk seperti ini. Fx sama dengan 3x tambah 7. Kemudian yang B, nilai fungsi untuk x sama dengan 5. Berapa nilai fungsinya? Berarti nilai fungsi x sama dengan 5, berarti bisa langsung kita buat ke dalam rumusnya. Tadi kan bentuk fungsinya ini fx sama dengan 3x ditambah 7. Nah, bagaimana kalau x-nya kita ganti dengan negatif? Kalau x-nya kita ganti dengan 5, berarti langkahnya menjadi f x-nya diganti dengan 5. Berarti ini diganti dengan 5 sama dengan 3. Kalau di sini x, ini di sini x. Karena x sudah diganti dengan 5, berarti x di sini juga diganti dengan 5. Berarti 3 dikali 5 ditambah 7. Berarti ini 3 dikali 5, 15 ditambah 7. Berarti berapa F5? Berarti F5-nya adalah 7 ditambah 5. Berarti ini adalah 22. Apa artinya? Nilai fungsi untuk x sama dengan 5 adalah 22. Berarti ini maknanya jika nilai x sama dengan 5, x diganti dengan 5, maka hasilnya adalah 22. Inilah nilai fungsinya. Kemudian yang C, bayangan dari negatif 3. Kalau ditanya bayangan dari negatif 3, itu sama saja dengan x sama dengan negatif 3. Karena maksud dari bayangan dari negatif 3 itu adalah apabila x yang bentuk fungsinya seperti ini diganti dengan negatif 3, itu maksud dari bayangannya. Berarti bayangan dari negatif 3 berarti x sama dengan negatif 3. Kita substitusikan ke persamaan ini, berarti fx sama dengan 3x ditambah 7. Berarti x-nya diganti dengan negatif 3. Berarti f negatif 3 sama dengan 3 dikali dengan negatif 3 ditambah 7. 3 dikali negatif 3, negatif 9 ditambah 7. Berarti f min 3 sama dengan negatif 9 ditambah 7, berarti negatif 2. Berarti bayangan dari negatif 3 adalah negatif 2. Nah, ini jawabannya. Kemudian yang berikutnya, soal nomor 2. Diketahui fungsi gx sama dengan negatif 2x dikurang 8. Tentukan A berapa G5-nya, kemudian berapa G-6, kemudian berapa G5 ditambah G-6. Berarti kita jawab satu persatu. Berarti yang pertama tadi bentuk fungsinya kan ini. Berarti Gx sama dengan negatif 2x dikurang 8. Ini bentuknya. Berarti negatif 2x dikurang 8. Sekarang mau kita ganti dengan G5. Berarti yang soal yang A G5.
Berarti bagaimana X yang awalnya X ini kita ganti dengan 5. Sama dengan cara sebelumnya. Pelajaran yang ini. Berarti ini negatif 2 yang X, kalau X ini maka X juga di sini. Kalau 5 di sini berarti X-nya diganti dengan 5. Berarti 5 dikurang 8. Negatif 2 dikali 5 negatif 10 dikurang 8. Berarti G5 sama dengan negatif 10 dikurang 8 berarti negatif 18. Dapatlah hasil dari G5-nya negatif 18. Kemudian yang B yang ditanya adalah G-6. G-6 berarti berapa hasilnya? Berarti langsung kita, kan ini tadi tuh rumus dari fungsinya. Berarti gantilah X-nya dengan negatif 6. X ganti dengan negatif 6. Berarti ini menjadi negatif 2. Nah, X yang ini ganti dengan negatif 6. Berarti negatif 6 dikurang 8. Negatif kali negatif positif. 2 dikali 6 12. 12 dikurang 8. Berarti G-6 sama dengan 12 dikurang 8 itu sama dengan 4. Ini jawaban yang B. Kemudian yang C, apa yang ditanya di C? G5 ditambah G-6 itu berapa hasilnya? Berarti tinggal kita substitusikan hasilnya. G5 tadi kan hasilnya negatif 18. Berarti ditambah dengan G-6-nya tadi berapa? 4. Berarti berapa nih? Negatif 18 ditambah 4 berarti negatif 14. Berhutang 18 dibayar 4 berarti sisa hutangnya 14, makanya hasilnya negatif 14. Andai kata kalau bentuk fungsi yang ini, andai katanya ya, disuruh kita membuat sebuah grafik di sini, maka dari 2 titik ini juga sudah bisa kita membuat sebuah grafik sebetulnya. Grafik dari fungsi itu. Jadi grafik dari fungsi yang berbentuk AX ditambah B atau berbentuk seperti ini, maka bentuk fungsinya akan membentuk sebuah garis lurus. Kemudian kita coba soal berikutnya. Kita kerjakan dulu soalnya. Ini soal yang ketiga. Pada fungsi fx menuju ax ditambah b diketahui f3 sama dengan 5 dan f1 sama dengan negatif 3. Hitunglah berapa nilai a dan b, kemudian apa bentuk dari fungsinya. Kalau ada soal seperti ini, maka langkah pertama kita rumuskan bentuk fungsinya dulu. Berarti fx menuju ax tambah b itu bisa kita tulis bentuk rumus fungsinya fx sama dengan ax ditambah B. Nah, karena AX ditambah B, nah sekarang yang diketahui di soal adalah F3 sama dengan 5. Berarti di sini jika X-nya diganti dengan 3, maka bentuk persamaannya menjadi A. Ini diganti dengan 3 ya. X-nya berarti A3 ditambah B. Berarti ini menjadi A dikali 3 kan 3A ditambah B. Berapa tadi F3? F3 itu sama dengan 5. Nah, ini bentuk persamaan yang pertama. Kemudian F1 berarti X diganti dengan 1. Nih, diganti dengan 1. Berarti A dikali 1 ditambah B. Maka hasilnya A dikali 1 kan A ditambah B. Sama dengan berapa F1 tadi? Negatif 3. Nah, ini persamaan yang kedua. Sekarang kurangkan persamaan 1 dan persamaan 2 untuk mendapatkan berapa nilai A-nya. Kita akan cari nilai A dan B duluan. Berarti yang tadi 3A ditambah B, 3A tambah B sama dengan 5. Kemudian ini A ditambah B sama dengan negatif 3. Kita kurangkan.
Nah, 3A dikurang A, 3 apel dikurang apel, ini dianggap 1 koefisien di depannya, berarti 3 apel dikurang 1 apel, ini hasilnya 2 apel. Ditambah berapa? Belimbing dikurang belimbing, berarti ini habis ya, berarti 0. Sama dengan 5 dikurang min 3. Jadi yang ini tuh maksudnya adalah, ini ada buram kita, 5 dikurang min 3. Nah, berarti ini menjadi 5, tanda kurang ketemu negatif berubah menjadi tambah. 5 tambah 3 sama dengan 8. Berarti 5 dikurang min 3, ini hasilnya 8. Berarti ini 2A ditambah 0, 2A sama dengan 8. Sekarang kita mau mencari nilai A. Berarti tutup A. Kalau kita tutup A berarti 8 dibagi 2. Berapa 8 dibagi 2? Berarti hasilnya A sama dengan 4. Setelah kita peroleh A sama dengan 4, berarti yang berikutnya kita cari berapa nilai B. Nah, untuk mendapatkan berapa nilai B, silahkan disubstitusikan saja nilai A sama dengan 4, boleh di persamaan 1, boleh di persamaan yang kedua, bebas memilihnya. Nah, sekarang Ibu coba ambil di persamaan 1 saja. Ini tadi yang persamaan 1. Nah, berarti di sini 3A, ini ya. Berarti 3A ditambah B sama dengan 5. Gantilah A ini dengan A sama dengan 4. Berarti ini 3. A tadi diperoleh 4, berarti diganti dengan 4. Ditambah B sama dengan 5. 3 dikali 4, 12. Ditambah B sama dengan 5. Berarti B sama dengan 5. Yang 12 di kiri dipindah rumahkan ke kanan. Berarti tanda berubah karena sudah beda jalur, berarti menjadi kurang 12. Berarti B sama dengan berapa? Negatif 7. Nah, inilah nilai A-nya 4, B-nya negatif 7. Ini cara untuk mendapatkan yang A. Kemudian yang B bagaimana? Yang B yang ditanyakan bentuk fungsi. Berarti bentuk fungsinya berapa? Bentuk fungsinya, nah tadi kan rumus fungsi adalah AX ditambah B. Tadi kan fx sama dengan AX ditambah B. Nah, sekarang bentuk fungsinya karena A dan B sudah kita dapat, silakan disubstitusi kemari. Berarti fx sama dengan A-nya 4, berarti 4x ditambah B-nya min 7. Nah, berarti ini kalau kita tulis fx sama dengan 4x. Nah, tambah ketemu negatif berarti jadi negatif ya. Kalau tambah dikali negatif kan negatif, berarti ini negatif 7. Berarti 4fx sama dengan 4x dikurang 7. Inilah bentuk dari fungsinya. Kemudian soal berikutnya, yang nomor 4. Suatu fungsi dengan aturan Gx sama dengan 6x ditambah 2 dari himpunan D dengan anggota himpunan D-nya negatif 2, negatif 1, 0. Tentukan range dari fungsi tersebut. Perlu diingat kembali bahwa pelajaran sebelumnya range ini merupakan daerah hasil. Daerah hasil. Nah, sekarang diketahui fungsinya Gx sama dengan 6x ditambah 2. Dari himpunan ini ke himpunan berikutnya berapa hasilnya? Kan itu hasil maksudnya. Berarti di sini kalau seandainya kita buat sebuah diagram panah, kita analogikan dulu ya soal ini. Misalnya ini ada 2 himpunan, kita buat diagram panahnya. Nah, himpunannya tadi kan suatu fungsi dengan aturan, berarti ada sebuah fungsi di sini. Nama fungsinya Gx. Gx sama dengan 6x ditambah 2. Dari himpunan D, berarti sini himpunan D. Anggotanya siapa? Negatif 2, negatif 1, 0. Kemudian tentukan range dari fungsi tersebut. Nah, di sini kan berarti kan kalau seandainya fungsi itu kan memetakan dari satu himpunan ke himpunan lainnya. Sedangkan tadi himpunan D-nya ini, himpunan awalnya. Kalau range itu berarti kan daerah hasil di sini yang terpilih. Berarti berapa range-nya di sini?
Nah, berarti langkah kita untuk mendapatkan angka-angka ini, berapa angkanya di sini semuanya, maka langkah kita adalah tinggal kita substitusikan negatif 2 ke persamaan ini. Tadi kan Gx-nya Gx sama dengan 6x ditambah 2. Nah, sekarang tadi kan himpunan D-nya anggota pertamanya negatif 2. Gantilah negatif 2x ini dengan negatif 2. Berarti caranya G X-nya diganti dengan negatif 2 dulu. Berarti negatif 2 sama dengan 6 dikali dengan negatif 2 ditambah 2. 6 dikali negatif 2, negatif 12 ditambah 2. Berarti G min 2-nya adalah negatif 12 ditambah 2 hasilnya negatif 10. Nah, negatif 10 ini merupakan range yang pertama. Berarti di sini hasilnya negatif 10. Kemudian yang berikutnya G min 1. Kalau G min 1 tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Tadi ini persamaannya ya, sesuai soal. Berarti ganti 6. X-nya kita ganti dengan min 1. Berarti min 1 ditambah 2. 6 dikali min 1 min 6 ditambah 2. Berarti ini hasilnya negatif 6 ditambah 2. Ini hasilnya negatif 4. Berarti G min 1 sama dengan negatif 4. Nah, berarti range yang anggota kedua dari himpunan berikutnya merupakan negatif 4. Kemudian 0. Berarti kalau G-nya sama dengan 0. G0 berarti sama dengan ini 6. X-nya diganti dengan 0. Berarti ini 6 dikali 0 ditambah 2. Berarti 6 kali 0 kan 0. Ditambah 2. Berarti G0 sama dengan 2. Nah, ini range anggota himpunan yang ketiganya. Berarti ini jawabannya 2. Berarti kesimpulannya apa? Range dari fungsi tersebut adalah, berarti kesimpulannya range dari fungsi adalah, kita tuliskan menggunakan himpunan pasangan berurutan saja, negatif 10, kemudian negatif 4, 2. Ini penulisannya bukan himpunan pasangan berurutan ya, maksudnya dengan mendaftarkan anggota himpunannya. Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.